selamat berbahagia, salam jumpa kembali bersama TVRI Sumatera Utara. Satu bingkai yang diberi tajuk adalah Markombur. Hari ini tema kita adalah pentingnya sosialisasi tahapan pemilu. Ini luar biasa. Karena kenapa? Kadang-kadang banyak masyarakat pandai berbicara, banyak masyarakat pandai mengomentari, tapi tak berdasar kepada peraturan yang berlaku. Tentu hal perlu kita ketahui bersama bahwasanya segala sesuatu itu punya aturan, segala sesuatu itu punya cara permainannya, tapi tetap pada legalitas undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hari ini saya nggak sendiri, saya Haji Munir Nasution ditemani oleh seorang cewek cantik. Artinya kalau gelati, burung gelati jangan ambil tangkap di para-para, sudahlah cewek seorang ini. Bentuknya cantik, elok pula dalam berbicara. Waduh. Ini dia. Siapa dia? Azifah Jahrianis. Halo. Atau lebih kerennya Ziva Gigi. Ya, gitu ya, ada nama panggungnya ya. Iya. Baik, halo pemirsa dan juga Bang Munir, apa kabar? Iya, Senang sehat. sekali hari ini saya Zizi bisa menemani Bang Munir di sini di Malio bukan di Markombur dengan topik yang menarik pastinya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya sosialisasi tahapan pemilu, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilu ini adalah bagian dari kedaulatan rakyat dalam NKRI untuk mensukseskan demokrasi yang ada di Indonesia yang berasaskan dalam Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Dan tentu dalam pemilu ini ada 6 asas yang penting, di mana biasa kita sering dengar dengan sebutan luber jurdil, dan ini juga mengarahkan bahwa pemilu juga harus memiliki integritas yang tinggi. Dan tentunya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas ini harus ada partisipasi masyarakat. Makanya kita akan membahas lebih lanjut nih, apakah pentingnya sosialisasi pemilu ini berdampak baik kepada masyarakat dan sampai kepada masyarakat. Tentu nanti kita akan tanyakan di acara Markombur pada hari ini. Dan tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi dengan Bang Munir pastinya ya harus ada yang bisa menjawab ini Bang Munir. Dan sudah kita hadirkan siapa Bang? Ya tentu tak kata orang bilang, silakan. Namanya Markombur apapun boleh dibicarakan. Betul. Tapi ingat, bertanyalah kita pada orang yang mengerti dan ahli tentang apa yang akan kita tanyakan. Jangan coba-coba menjabarkan kalau tak pintar, kan begitu? Kalau tak mengerti. Artinya kenapa ini hari luar biasa? Yang pertama kita tampilkan dulu, kita kenalkan Abang Da Dr. Tampil Rambe. Ini merupakan akademisi, ini luar biasa. Beliau secara undang-undang mengerti. Kemudian ada lagi, ini yang punya kartu kuning, kartu merah, kartu hijau ini. Ini prikiknya ini luar biasa. Siapa dia? Yaitu Abang Da Romson Poskoro Purba. Ini merupakan koordinator divisi SDM dan organisasi Bawaslu Sumatera Utara. Ini luar biasa. Betul. Tentu kepada pemirsa, kami berharap untuk sama-sama kita saling berdialog interaktif ke nomor nomor telepon yaitu 0811 6100 386. Silakan kontak personnya, hubungi kami akan jawab. Tanyakan apa aja sekitar masalah pemilu. Mungkin ada yang belum jelas atau apa, tanyakan pada hari ini, kan gitu. Ya, betul sekali Bang Munir. Tapi sambil menunggu pemirsa di rumah untuk berinteraksi dengan kita, pastinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada kedua narasumber kita ya Bang Munir ya. Dan langsung saja sepertinya tidak perlu lama-lama, langsung karena sudah hadir dari Koordif SDM dan organisasi Bawaslu Sumut, saya ingin bertanya nih terkait tahapan saat ini seperti apa dan sudah sejauh mana. Mungkin barangkali boleh dong Bang Romson untuk menjelaskan hal ini Bang, silakan. Baik, selamat sore pemirsa, selamat sore Bang Munir, dan selamat sore Ajiza dan penonton di rumah. Kalau ditanya sampai mana saat ini tahapan itu adalah besok akan ditetapkan tanggal 3 penetapan DCT. Dan seluruh rangkaian-rangkaian pendaftaran calon legislatif dari tingkat pusat sampai tingkat DPRD kota atau kabupaten itu akan ditetapkan pada tanggal 3 besok. Dan bagaimana verifikasi itu sudah berlangsung, dan tahapan hari ini pada saat penetapan di tanggal 3 mungkin nanti akan ada berita-berita yang akan kita terima, termasuk nanti yang tidak lulus atau
yang tidak ditemeskan oleh KPU nanti bisa kita lakukan apa yang namanya sengketa ke Bawaslu boleh. Jadi kalau nanti pada proses DCT nanti tidak mengungkapkan hasil yang baik, silakan para peserta calon partai politik untuk melakukan sengketanya, mendaftarkan sengketanya di Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara Jalan Adam Malik. Baik. Tentu ini Ya. luar biasa. Cuman kita bertanya juga sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin Ya. tentang tanda kutip adanya calon legislatif, bakal calon legislatif yang terindikasi dan bukan terindikasi lagi, telah melaksanakan masa katakanlah hukuman dan ada batasan yang ditentukan. Ini gimana? Kalau seandainya masih ada itu apa memang harus dianulir secara mutlak oleh KPU? Jadi kalau kita berajaskan PKPU-nya bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu, maka diperbolehkan atau tidak itu adalah wewenang dari KPU. Betul. Tapi sebagai lembaga Bawaslu, sebagai pengawas pemilu, Bawaslu bisa menerima ketidakpuasan dari saudara-saudara atau teman-teman peserta pemilu calon legislatif untuk mendaftarkan sengketanya ke Bawaslu. Namun kalau ditanya sama kita apakah itu sesuai atau tidak, itu tergantung bagaimana kita memandang bahwa itu layak atau tidak. Jadi agenda penetapan DCT ini bukanlah agenda untuk menentukan menang atau kalah. Betul. Tapi untuk menentukan dan menerima bahwasanya mereka layak atau tidak menjadi calon seorang legislatif. Yang akan ditetapkan menjadi calon tetap. Iya. Iya, Baiklah, terima kasih. Ya. Terus memang silang sengketa terhadap caleg dulu, batasnya caleg dulu ya, Ya, jangan dulu betul. sampai masalah udah Karena yang paling dekat itu pemilihannya udah ya. hasil kan, artinya karena besok finalnya. Betul. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau seandainya seseorang juga melaporkan tentang persoalannya karena katakanlah diskualifikasi oleh KPU, saya bilang diskualifikasi oleh KPU dan tidak terdaftar, lalu dia membuat suatu keberatan kepada Bawaslu yang tembusannya juga ke KPU, bahkan secara undang-undang sudah ingkrah, secara aturan main sudah ingkrah, batasannya sudah ada. Apakah ada kemungkinan untuk bisa dimunculkan kembali? Nah, ini harus gamblang buka. Jadi jangan nanti reco kan. Bagaimana? Baik secara peraturan bahwa di dalam pelaksanaan sengketa Bawaslu itu, Bawaslu bukan semata-mata melihat suka atau tidak. Iya, betul. Tapi Bawaslu ini harus melihat proses keadilan. Jadi keadilan pemilu nanti kita akan melihat, kita akan sidangkan, kita akan adjudikasi apakah poin-poin yang dimintakan oleh peserta pemilu atau yang tidak ditemeskan, Pak, bukan didiskualifikasi, tapi tidak temes, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ya. Itu berkenan atau tidak dia diterima untuk menjadi calon di dalam penetapan DCT nanti. Namun perlu kita pahami bahwa Bawaslu itu bukanlah pemegang tonggak untuk yang namanya kepuasan, memberi kepuasan, tapi Bawaslu itu memberi keadilan kepada para peserta pemilu yang mencoba untuk mendaftarkan dirinya menjadi pemimpin legislatif di negeri kita ini. Oke, baik. Dengan tahapan yang sedemikian rupa, kita juga perlu tanyakan kepada akademisi kita seperti apa mungkin tanggapan terhadap proses yang sudah berjalan saat ini. Silakan Pak Dokter tampil. Ya, Senyum-senyum abang nih, sedap. Kalau udah Bang. senyum-senyum kayak gini, Kalau udah senyum iya gini, ya, mengisyaratkan banyak dua hal. prinsipnya. Apa tuh, Bang Nekan Munir? telos atau narik close ini. Waduh. Kira-kira yang mana? Kita lihat sekarang. Silakan nih Pak akademisi kita. makasih Bang Munir, Mbak Jizia, Bang Oromson. Saya kira kan tema diskusi ini kan tema peradaban sebenarnya. Kenapa? Karena salah satu indikasi negara yang punya peradaban tinggi itu adalah demokrasi. Demokrasi itu instrumennya pemilu. Tahapan-tahapan sosialisasi pemilu ini saya kira urgen, penting dan sangat vital untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama pemilu 2024 adalah pemilu terrumit di seluruh dunia. Terrumit di seluruh dunia. Jadi ini perlu disosialisasikan dengan matang. Saya sepakat dengan teman-teman di Bawaslu yang mereka komit melakukan pengawasan. Bang Munir memberikan satu
titik poin bahwa Bawaslu hari ini punya instrumen seperangkat hukum aturan, punya power yang sangat luar biasa, ada kartu kuning dan kartu merah. Kita berharap Bang Munir, teman-teman Bawaslu jangan hanya riak ketika pendaftaran seleksi Bawaslu, tapi sepi ketika dalam aksi. Ini yang kita harapkan nanti Bawaslu free kick kartu merah, free kick kartu kuning. Saya kira pemilunya ini seru, pemilu seru. Bang Munir, Mbak Jiji ya, yang kedua, tantangan terbesar kita dalam sosialisasi ini adalah trust, kepercayaan masyarakat itu makin lama makin mengecil. Kenapa? Di penghujung pendaftaran Pilpres kita dihadapkan dengan satu kondisi di mana ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggemparkan dunia demokrasi kita. Betul. Adanya politik oligarki, macam dinasti dan segala macam. Ini menjadi salah satu sumbu yang sangat penting untuk kita redam di masyarakat. Kenapa? Masyarakat antipati kok sekarang. Dengan pemilu kita antipati. Dengan produk pemilu juga antipati. Dan ini menjadi salah satu kendala yang sangat serius bagi teman-teman KPU, bagi teman-teman Bawaslu melihat realitas di masyarakat itu. Dewan terpilih, tidak bekerja, terpilih hasil pemilu, macam-macam. Jadi saya kira trust ini menjadi salah satu hal yang harus kita jaga. Sehingga pemilu ini tidak seperti anekdot yang berkembang. Di Amerika pemilu hari ini, 2 hari kemudian ketahuan siapa pemenang. Di Malaysia pemilu hari ini, 2 minggu kemudian ketahuan siapa yang menang. Jangan-jangan di Indonesia belum pemilu sudah tahu siapa pemenang. Jadi kan anekdot itu jangan muncul lagi gitu. Jadi paradigma masyarakat itu harus kita bangun. Bang Munir, saya sangat miris ya, pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 total biaya pelaksananya itu 61 triliun. Pemilu 2024 75 triliun. Ada 4 rangkaian pemilu yang kita lewati, dananya hanya 61. Ini satu pemilu di 2024 menghabiskan APBN uang rakyat 75 triliun. Terserah siapa yang menang dalam Pilpres kontestasi di 2024, sebandingkah karyanya, kerjanya untuk rakyat dengan dana yang dihabiskan 75 triliun. Saya kira ini serius. 75 triliun bukan dana yang sedikit. Kalau hanya sekadar dipertontonkan ada makan siang, no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Dana makan siang gratis. Saya kira itu pengantar dulu Bang Munir. Iyalah. Yang jelasnya semuanya tidak ada yang gratis. Cuci piring aja Pak. Yeah. Sekarang kan ada. Oke Betul lah. sekali. Artinya kenapa banyak hal yang mau kita bicarakan, banyak hal yang mau kita pertanyakan, cukup panjang, cukup serius, cukup menggelitik. Tapi yang jelasnya kalau kata orang, ngelatih si burung ngelatih, Cakep. jangan hinggap di batang timun walaupun Cakep. cukup menggelitik. Elok kita dengarkan musik sambil minum. Ah, ini dia. Silakan adikku. Ya, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam tajuk yaitu pentingnya sosialisasi tahapan pemilu. Tentu hal sebagaimana saya bilang tadi banyak hal yang perlu ditanyakan. Tapi tentu pemirsa juga jangan hanya sekedar menonton. Silakan hubungi kami. Karena kenapa kami tetap membuka kontak yaitu ke 0811 6100 386. Silakan tanyakan. Mungkin ada unek-unek di dalam hati ataupun ini hari tempat kita berbicara karena memang tempat orangnya untuk menjawab atau pakar-pakar yang akan menjawab. Ya, betul tentu sekali. Gigi, Ya. satu hal ada yang perlu kita tanyakan. Tadi Iya, aku Bang Munir. teringat. Tahu apa yang dibilang? Apa tuh? Yang jelasnya Iya. jangan sampai pemilihan umum ini belum lagi dimulai udah tahu hasilnya. Nah, Akhirnya jadi betul. kacau balau dunia persilatan. Jadi gini, sebagaimana kepada Bawaslu kita tanya kepada Bang Dah. Yang jelasnya Abang Dah Romson, kita kan tahu bersama adanya peraturan perundang-undangan apalagi lebih keras saat ini. Bila ketahuan A, B, C, D yang sifatnya menabrak, kena sanksi pidana bahkan dendanya luar biasa. Ini bagaimana pengawasan pemilu atau Panwas menyikapinya untuk menerapkan hal ini. Karena bagaimanapun ada PR di sana memeriksa awal, setelah memeriksa awal memberikan berkas awal itu kepada aparat yang legalitas atau kepolisian untuk sebagai pelanggaran undang-undang pemilu. Silakan Bang. Baik, bagaimana proses terhadap money politik? Ya. Begitu Ya. Bang ya. Kalau dalam pelaksanaan dugaan pelanggaran terhadap money politik, maka Bawaslu sudah ada di dalam kerjasama Sentra Gakumdu namanya, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu.
proses tahap awalnya itu ketika ada laporan atau temuan yang mana seluruh laporan sudah menyampaikan proses syarat formulir material, maka Bawaslu itu akan melakukan apa namanya pleno tataran Bawaslu mengkaji dan merekomendasikan kepada Sentra Gakumdu untuk melakukan tindak lanjut atau penyidikan. Persoalan proses penyidikan di tingkat Gakumdu itu akan dikaji oleh pihak-pihak yang betul-betul memahami akan tindak pidana. Karena itu udah masuk ke ranah tindak pidana pemilu, maka yang berperan di situ adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Dalam serangkaian pelaksanaan tersebut, apakah Bawaslu sini punya intervensi? Saya pikir tidak, karena yang bekerja adalah 3 lembaga. Dan bagaimana prosesnya nanti, jika di dalam tetap kita masukkan ke dalam persidangan umum, maka hakim akan menentukan bahwa diputus berapa sekian tahun. Terkait hukuman itu kan sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana memberi secara memberi sendiri atau secara bersama-sama, setiap orang yang melakukan suap menyuap akan dikenakan pidana dengan sekian tahun misalnya. Itu sudah jelas di dalam aturan pemilu Undang-Undang 7 nomor Undang-Undang 7 tahun 2017. Baik, terkait dengan hal itu, barangkali mungkin masyarakat yang mungkin melihat tindak kecurangan ini, apakah ada fasilitasi dari Bawaslu untuk bagaimana prosedur yang bisa dilayangkan kepada masyarakat untuk ketika terdapat kasus tersebut melaporkan kepada Bawaslu atau KPU terkait hal ini? Seperti apa nih Bang? Baik, terima kasih Mbak Jija. Inilah yang pertanyaan yang paling saya senang. Bagaimana nanti masyarakat ketika menemukan. Saya mohon kepada masyarakat bahwa Bawaslu itu punya yang namanya sigap lapor. Yang intinya ketika masyarakat menemukan ada temuan pemberian atau money politik, silakan lapor ke sigap lapor. Kemudian secara undang-undang kita akan melindungi saudara-saudara atau masyarakat yang melakukan sigap lapor. Itu yang pertama. Yang kedua, Bawaslu itu juga sudah mempunyai perangkat-perangkat di tingkat kecamatan dan tingkat desa atau kelurahan. Namun dalam hal ini Bawaslu masih kurang dalam hal pengawasan tersebut. Disinilah dibutuhkan namanya pengawas partisipatif. Jadi dalam rangka pelaksanaan proses nantinya, Bawaslu akan memprosesnya di tataran internal, kemudian melakukan pleno secara bersama-sama menentukan apakah itu masuk ranah pidana atau masuk ranah penanganan pelanggaran. Jadi proses itu ada di Bawaslu sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Mungkin sebelum ke Pak Tapil, satu lagi pertanyaan saya terkait hal ini, apakah barangkali mungkin jika tidak dilakukan oleh oknum yang akan menjadi bacalek, misal ada dari tim sesnya, itu apakah juga diberikan sanksi atau seperti apa? Ya, semua. Jadi di situ dikatakan bahwa barang siapa peserta atau tim sukses, tim kampanye yang melakukan tindak pidana akan dipidana atau dipenjara dengan kurungan sekian tahun. Persoalannya apakah nanti dalam undang-undang tersebut paling maksimal atau paling rendah itu tergantung kepada pihak majelis atau pihak hakim. Namun semua tidak ada, karena ini sama di mata hukum. Tidak ada satu orang pun yang luput dari persoalan dia melakukan penyalahan tindak pidana. Saya pikir begitu, Mbak. Baik. Luar biasa kan? Ya, artinya betul. kepada masyarakat yang biasa wani piro, waspada ya, hati-hati loh. Jangan lagi lakukan. Kan Betul gitu kan? sekali. Ini hati-hati banget, luar biasa. Kita memang harus dengan apalagi dengan peraturan yang semakin ketat ya Bang Munir. Artinya harusnya masyarakat itu bisa menutup celah rapat-rapat untuk tindak kecurangan ini, pemirsa di rumah. Tentu pula kalaupun ada nampak, jangan pula lagi masyarakat yang bekerja sama, aku udah nangkap kau. Oke, mau damai-damai jangan gitu ya. Waduh, ini yang paling bahaya. Manfaat dia ya kan. Dia pula jadi eksekutor di lapangan. Ini kacau ini, luar biasa ini. Baik. Silakan Ji. Ya. Apa yang mau tanya? Oke, baik. Dengan melihat hal ini tentunya sudah melihat regulasi yang semakin
mendekati celah yang mengecil Iya, ya. betul. Artinya kan ini harusnya membangkitkan partisipasi masyarakat. Betul. Tapi kita juga mau tanya dengan akademisi, apakah ini penilaian seorang akademisi baik terkait hal ini? Apakah ini akan menjadikan masyarakat ini lebih aktif lagi ini terhadap pemilu? Apalagi kan selama ini pemilu ini terlalu kotor gitu ya. Politik ini terlalu kotor di mata masyarakat. Seperti apa nih Bang Tapil? Memang agak susah bicara demokrasi di atas perut yang lapar gitu. Ya. Negara-negara yang Iya, iya, demokrasinya kan agak susah lah gitu. Karena kesejahteraan itu sangat menentukan cara berdemokrasi masyarakat di sebuah negara itu. Betul. Semakin ketat instrumen hukum dan peraturan yang dilekatkan pada Bawaslu dan segala perangkat Bawaslu, itu semakin mempertegas bahwa kejujuran itu memang masih langka di Republik ini. Kalau masyarakat kita sejahtera, masyarakat kita jujur, demokrasi ini tanpa Bawaslu juga akan jalan. Nggak perlu diawasin karena masyarakatnya jujur. Iya. Makanya saya selalu bilang nggak bangga kita lihat Malaysia itu dari segi apanya teknologinya. Nggak. Yang kita banggakan dari negara seperti Malaysia itu adalah tingkat kejujuran rakyatnya. Selesai. Kita kan tidak. Sebagus apa peraturan jatuh ke tangan orang yang tidak benar, peraturannya menjadi tidak benar. Sejelek apapun peraturan jatuh ke tangan orang-orang yang benar, maka peraturannya bisa berjalan dengan benar. Jadi saya kira tahapan-tahapan pemilu ini rumit dan perlu kita bantu teman-teman di KPU Bawaslu. Contoh dari kertas suara. Bagaimana mungkin seorang ibu-ibu yang usianya 70 tahun masuk ke bilik suara dihadapkan 5 kertas suara pada waktu yang bersamaan, lalu dengan tulisan yang sangat kecil-kecil, dia harus coblos mulai dari presiden, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPD. Saya kira ini kan satu proses tahapan yang harus kita lalui dan kita buat pencerdasan kepada masyarakat. Pemilih yang cerdas akan melahirkan pemilu yang berkualitas. Itu sudah pasti rumusnya begitu. Tapi kalau hanya persoalan wanipiro, saya kira ya kita belum beranjak dari proses demokrasi kita yang selama ini. Saya kira itu. Iya, memang luar biasa. Aku juga sepaham dengan Abang. Artinya kenapa? Kembali kepada kita tanyakan kesadaran masyarakat dan sejauh mana masyarakat mau mensukseskan pemilihan umum ini. Karena kenapa? Tanpa ada itu juga, tanpa ada peran serta masyarakat untuk tercipta secara maksimal nol. Karena udah pernah kejadian di negara Republik Indonesia, tingkat kepesertaan pemilunya itu dalam hak pilihnya sangat rendah sampai di bawah 30%. Ini hal yang sangat luar biasa ini. Artinya satu image bagi masyarakat, apapun yang terjadi ya gini-gini aja, aku kata orang kan. Walaupun memang pemilu serentak itu selalu mengindikasikan peningkatan partisipasi pemilih. Tahun 2004, 2009, 2019 itu naik 81% itu tingkat partisipasi pemilih. Artinya itu plus minus dari pemilihan pemilu serentak. Jadi kita berharap sudahnya di situ. Ini kan ada 7.010 daerah pemilihan yang sudah ditetapkan dan ada 20.462 kursi yang diperebutkan di seluruh Indonesia. Artinya ada ratusan ribu sekarang orang yang mencari pekerjaan. Orang yang mencari pekerjaan mengadu nasib lewat proses demokrasi namanya pemilu. Sumatera Utara itu dapilnya Pak Romson nanti kan ya ada sumut 1, sumut 2, sumut 3 untuk DPR RI. Menariknya di setiap sumut 1, sumut 2, sumut 3 ada artis, ada pendatang baru. Iya. Mantan gubernur Sumatera Barat juga caleg dari sumut 3. Jadi kan menarik ini. Walaupun 30 anggota DPR RI itu habis suaranya dirampok dari kita, pergi merangkat ke Senayan, lupa pulang. Jadi akhirnya sebenarnya kita ini dibutuhkan hanya 5 menit di kotak suara itu saja. Saya kira itu yang perlu ya masyarakat supaya cerdas memilih lah. Siapa yang mau dipilih yang bisa betul-betul mengerti akan keinginan rakyat itu. Iya. Jadi yang jelasnya kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya dimanapun kita berada, kami hanya mengingatkan, pergunakan hak pilih Anda tepat dalam sasaran. Pilihlah wakil-wakil Anda yang betul-betul bisa amanah dan mengaspirasi kepentingan Anda untuk tidak hari ini tapi 5 tahun yang akan datang secara berkelanjutan. Itu dia kita harapkan. Hindari yang namanya money politik, hindari yang namanya kongko-kongko. Mari sama-sama kita fair play untuk melaksanakan yang namanya demokrasi bebas, adil, dan rahasia. Itu dia.
Baik, Bang Munir. Dan mungkin kita ingin bertanya juga nih Bang Munir Iya, iya, kepada iya. Bawaslu kembali terkait dengan ada 60% Ya, pemilih pemula yang saat ini ikut dalam kontestasi pemilu. Apakah sosialisasinya sudah sampai kepada mereka-mereka yang ada 60% itu? Gimana nih Bang Romson? Ya, kalau ditanya bagaimana sosialisasi, kami dari Bawaslu itu bukanlah pelaksanaan teknis. Ya. Sosialisasi itu ada dipegang secara teknis oleh KPU. Tapi kalau ditanya bagaimana kami meningkatkan partisipasi, itulah yang kami lakukan. Bahwa kami melakukan sosialisasi, pentingnya bagaimana masyarakat itu tahu dan paham siapa yang mereka pilih. Ya. Pentingnya menyadarkan masyarakat bahwa memilih bukan karena uang. Pentingnya menyadarkan pada masyarakat bahwa memilih jangan menggunakan hoax. iya, 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 iya. Dan pentingnya kepada kaum-kaum milenial muda itu, coba pilih bahwasanya itu bukan karena tapi karena kemampuan untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi kita melakukan sosialisasi kepada kaum milenial itu ada melalui beberapa faktor sebenarnya. Pertama, kami undang dari setiap kabupaten kota untuk hadir dalam pengawas sekolah kader partisipatif pengawas pemilu, Ya. yang mana itu sudah dilakukan dan merupakan agenda Bawaslu setiap tahunnya untuk menciptakan agar mereka juga ini nantinya ikut mengelu-elukan, mari kita pilih, mari kita memilih, jangan golput, gunakan hak suara dan pilih pemimpin yang bla 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 bla. Jadi sepanjang ini kita sudah menghasilkan banyak orang-orang kader pengawasan. Itu mungkin bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, baik. Ini Terima luar kasih. biasa, artinya ya yang paling penting adalah orang marketing, istilah pedagang. Betul. Pandai menyampaikan pesan, Iya, dagangan dapat laku dijual, cocok. banyak peminat, konsumen pun datang kan gitu ya. Baiklah, Betul sekali, Bang luar Munir. biasa. Tentu pula banyak hal yang kita mau cakapkan kembali, Iya. tapi sabar dulu. Tahan diri, jangan rubah channel, tetap di channel TVRI. Hari ini kami izinkan untuk kami minum dan dengarkan musik. Iya. Ya, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan TVRI Sumatera Utara. Satu-satunya TV, lembaga penyiaran publik, pemersatu bangsa yang setia kepada edukasi. Tentu pemirsa di rumah, kita bertanya dan bertanya terus. Kita ingin tahu dan ingin tahu terus. Banyak hal yang belum kita ketahui. Tapi yang jelasnya, kalau batu katakan batu, jangan Cakep. tetak batang jerami. Cakep. Kalaupun udah tahu, ingat, eratkan tali silaturahmi. Jangan terpecah belah. Makin tahu, makin nanti tikam-tikaman pula kalian sama beda pilihan, beda pula pikiran kalian, beda pula pandangan kalian, begaduh di lapangan. Tapi jangan, tetap apapun perbedaan, apapun partai yang Anda dukung, siapapun calon yang Anda dukung, satu hal, tetap bersatu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tentu akan kita tanyakan satu hal tadi, saya udah bisik-bisik. Apa tadi. tuh Bang Munir? Satu peraturan udah ditetapkan. Iya. Boleh bersosialisasi di areal pendidikan. Kalau dulu kan 2019 jangan Masih belum lakukan boleh di ya. tempat dunia pendidikan. Iya. Iya. Harus netral mereka. Iya. Sekarang boleh. Nah, ini bagaimana menyikapinya Panwas? Nah, ini diawat tembak langsung aja kenang. Baik, Silakan. terima kasih Bang Munir. Nah, Terkait putusan Mahkamah Konstitusi kemarin bahwa memperbolehkan sosialisasi di tempat pendidikan, tempat rumah ibadah, dan di halaman pemerintah atau gedung pemerintah. Namun bukan hanya persoalan tempatnya, tapi Iya. harus ada izin. Iya, iya. Izin pemberian. Yang kedua, dia itu tidak ada gambar atau lambang-lambang. Dan yang ketiga, itu dia tidak melakukan hujat menghujat. iya. Dan yang keempat itu bahwa setiap yang melakukan acara tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Jadi boleh dibalukan, boleh silakan. Hanya syarat keempat ini akumulatif. Harus terpenuhi. Kumulatif, bukan dia harus mengatakan inilah yang salah, ini yang benar. Itu berarti sudah melanggar. Ya, ya. Dan kita, Bawaslu dan peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan terhadap hal-hal yang sosialisasi tersebut. Itu menurut saya, Bang. Iya.
Memang kadang-kadang ada lawak-lawak juga. Apa Begitu mau disosialisasi, tanda gambarnya banyak, orangnya nggak muncul-muncul, masyarakat udah di situ. Pernah itu kejadian. Waduh. Mana orangnya, mana Jadi siapa orangnya? yang mau sosialisasi begitu ya? Gambar aja yang nampak, tiba orang tak muncul ya kan. Tapi itulah namanya suatu hal, mungkin kelemahan, jangan kita cari kelemahan. Mungkin ada hal-hal lain yang sifatnya terkendalakan yang tidak diantisipasi. Baiklah, tentu pula bagi akademisi sendiri, bagaimana dengan apa sikap tadi? Ketentuan. Menarik sebenarnya ketentuan itu. Kenapa? Gagasan, ide, program para caleg, para calon presiden itu harus diuji di kampus, ya, diuji di lembaga-lembaga pendidikan. Jangan diuji dengan kain sarung, tidak boleh diuji dengan amplop, tidak boleh diuji dengan sembako. Tidak bisa. Menguji gagasan itu di kampus. Di situ ada orang yang memikirkan, ada orang yang membedah, ada orang yang memberikan kritik, masukan dan segala macam. Saya kira suasana kebatinan demokrasi seperti ini harus kita pertahankan, bahwa ke depan memang gagasan ide itu menjadi pertarungan demokrasi, tidak lagi tentang seberapa besar amplop, seberapa besar isi tas dan lain sebagainya. Mbak Jiji ya, tentang milenial itu memang 60% itu bonus demografi kita lah. Indonesia hari ini 60% jumlah pemilih itu anak-anak milenial. Betul. Milenial, walaupun milenial ini bisa kita perdebatkan. Ada orang muda secara fisik tapi tua secara pikiran. Iya, Oke lah, kita hari ini bicara yang muda pikiran, yang muda Baik, fisik lah. silakan. Ya, jadi sebenarnya beberapa instrumen media, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, podcast dan lain semua. Saya kira itu bisa menjadi satu media instrumen yang efektif untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu ke anak-anak muda kita. Saya kira jangkauannya kan sampai di desa juga sudah melek dengan dunia digital teknologi. Saya kira itu cara satu. Tapi teman-teman KPU benar itu yang sampaikan Bang Robson, itu wilayahnya KPU. Tapi KPU kan masih sibuk dengan internal. Kita berharap KPU akan lari kencang, kencang untuk mengejar itu. Karena sosialisasi ini kita tidak bisa main-main. Karena para caleg ini lebih pintar dari orang yang pintar. Tiba-tiba menjelang pemilu nanti ada ustadz di atas ustadz, tiba-tiba muncul pendeta jadi-jadian, ada yang menghafal beberapa ayat, pakai kopiah dan segala macam, berlagak seperti ulama, macam itu. Dan masyarakat jangan terjebak. Makanya kita perlu sosialisasi tahapan ini sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat dengan tagline pemilih yang cerdas akan melahirkan pemilu yang berkualitas. Alhamdulillah. Luar Jadi biasa. saya paham ini. Mari kita adu visi misi. Kalau perlu kita seminarkan visi misi tadi, Betul. berdebat kita di forum. Jadi setelah itu kita bersahabat, tak lagi ada perdebatan kan, ini paling enak kan gitu. Betul sekali. Ya demikianlah artinya banyak kita belum puas. Kenapa? Betul sekali, Tapi Bang yang Munir. jelasnya masih tetap kita buka dialog interaktif bagi masyarakat siapa aja, silakan ya. Hubungi kami ke 0811 6100 386. Tetap kami nantikan. Tentu banyak hal yang mau kami tanyakan, ada beberapa hal lagi. Iya, Bang Tentu Munir. Jiji secara hierarki kepada Abang Da dari Panwas atau pengawas pemilu ataupun akademisi. Secara hierarki semuanya punya kewenangan. Semua punya garis pakem ketentuan. Iya. Tapi yang punya acara KPU. Kan gitu, yang punya acara KPU. Nah, yang ngawasi siapa? Panwaslu. Betul. Siapa tamunya? Masyarakat. Yang Tentu harus takut awak kolaborasi nanti ya tamunya semuanya. tak mau hadir. Kan gitu, ini yang awak Betul. takutkan. Makanan udah banyak. Makanan udah banyak, udah siapkan. Apa tak berserak basi. Jadi artinya kenapa? Kenapa hal ini perlu sosialisasi, perlu tegas. Betul. Artinya biar cerdas masyarakatnya. Banyak hal di lapangan sekarang tahu. Hanya slogan-slogan dari parpol, ya lembaga parpol, berteriak ini harus begini. Yang ditujukannya bukan kepentingan masyarakat ya, tapi kepentingan dia untuk jadi dapat. Artinya popularitas dia dikaitkannya ke elektabilitas sehingga duduk pakem rasanya. Betul sekali. Bang Munir, mungkin sedikit ini saya mau bertanya kepada akademisi kita, apakah dengan hal ini, dengan transformasi digital yang saat ini berkembang, itu mengharuskan kita untuk membiarkan yang namanya pencitraan. Ini kan belum tentu kan dengan pencitraan yang baik, nanti ke depan akan menghasilkan kerja yang baik juga. Seperti apa nih kira-kira, Bang? Sedikit mungkin. Saya kira kedewasaan ya, akhirnya nanti kan di situ diuji. Orang silakan saja buat pencitraan. Orang mau tahu kok mana yang pura-pura, mana yang serius. Iya. Akhirnya situasi itu pada akhirnya menurut saya akan tiba waktunya orang akan cernas. Ini hanya sekedar pura-pura. Oh ini serius.
biar masyarakat yang menginternalisasi proses pencitraan itu, pada akhirnya saya sangat yakin sekali dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya berbagai referensi, anak-anak muda kita tahu, oh ini serius, oh ini tidak serius. Saya kira itu akan tiba waktunya itu, dan media sosial itu harus kita kendalikan dengan satu edukasi ya, edukasi. Makanya Bang Munir nanti Markombur berikutnya undang KPU kemari, undang KPU, ada Bawaslu, biar sama-sama sejalan seiring begini kan. Jadi terkait dengan itu, apakah pencitraan dan segala macam, biar generasi milenial itu akan melihat. Mereka cepat itu, tahu mana yang dipoles, mana yang tidak dipoles. Jadi banyak poles-polesan ini, banyak jadi-jadian nanti. Betul. Ini kita khawatirkan juga ya Bang. Iya. Maaf cakapnya, yang sompel pun terpaksa dijempul ya kan. Tapi ya itulah, itulah dia artinya warna-warni politik kita di Indonesia ini. Artinya itulah dia sikap ketidakcerdasan daripada calon-calon kita yang tidak siap ataupun yang memaksakan kehendak. Semoga aja ini tidak terjadi. Walaupun terjadi artinya yang menjadi-jadikan itu mudah-mudahan tak terpilih lah pula. Minimalisir kan deh ya Bang ya, minimal ya. Ada banyak kasus ya. Begitu dia kampanye dengan macam gaya. Begitu terpilih, janda-janda menggugat karena terjadi pelecehan pada waktu itu. Betul. Akhirnya di PAW, untuk apa gitu. Jadi saya kira anak muda akan melihatlah proses itu dengan baik. Mereka tulus melihat proses demokrasi ini, tahu mana yang pencitraan, mana yang tidak, mana yang masuk gorong-gorong betulan, mana yang sekedar masuk gorong-gorong. Jadi saya kira itu akan natural aja. Baik, dan Bang Munir juga melihat dengan waktu yang mungkin singkat, tentunya kita ingin berlama-lama berbincang dengan kedua narasumber kita ya. Sangat kali. Karena banyak sekali yang ingin kita tanyakan ya Bang Munir ya. Apalagi hal ini, hal itu, banyak ABCD, nggak puas-puas. Waktu yang 1 jam ini terlalu singkat. Ginilah artinya kita berdamai dengan hati kita, berhati dengan suasana ini. Kami mau dengar dulu juga lah sebagai closing statement bagaimana dari Abang Da Romson untuk sebagai closing statement. Betul. Dan barangkali mungkin sedikit diselipkan tips untuk kepada masyarakat untuk bisa cerdas memilih. Silakan ini Bang Romson. Baik, closing statement mungkin maaf agak panjang. Saya mohon kepada masyarakat bahwa pemilu bukanlah hanya sekedar untuk pesta. Tapi pemilu itu adalah memilih pemimpin. Jangan salah memilih pemimpin. Pemilu itu menggunakan uang masyarakat. Jadi tolong menghasilkan pemimpin yang baik adalah mencermati segala visi-visi mereka. Kemudian tips yang baik dalam hal pemilih adalah pilihlah mereka yang betul-betul pernah dan berbuat untuk rakyat. Pernah dan berbuat untuk masyarakat sekeliling kita. Jangan pilih yang karena ada uangnya tapi dia punya background yang jelek di belakang, atau dia karena seorang powerful, tidak. Tapi cobalah memilih pemimpin yang betul-betul punya hati dan berbuat kepada masyarakat. Itu dari saya. Dari Abang Da, silakan. Pemilu adalah kewajiban konstitusi, pemilu juga adalah kewajiban kitab suci. Jadi masyarakat kita semua bahagian dari umat yang percaya akan kebenaran kitab suci, percaya akan kebenaran Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut aktif berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu 2024. 2024 menentukan nasib bangsa untuk tahun dan abad-abad berikutnya atas nama Indonesia. Iya. Tentu kepada masyarakat, sekedar kami ingatkan, tetap hadir di kotak TPS, jangan golput, hadir, tentukan hak pilih Anda. Satu suara untuk Anda menentukan bangsa ini di masa 5 tahun akan datang, itu dia. Baik, dan tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Tentu ini menjadi tanda bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya kami ingin berterima kasih kepada Bang Romson dan juga Pak Tapil sudah hadir di sini dan berbagi bersama dengan kita, dan tentunya mengedukasi juga masyarakat Indonesia, Sumatera Utara khususnya terkait dengan sosialisasi tahapan pemilu yang sangat penting ini untuk melahirkan pemilu yang berintegritas yang bisa dibawa untuk 5 tahun mendatang. Dan tentunya saya Ziva Zahrinis dan rekan saya Haji Munir Nasution, yang jelasnya waktu jua yang memisahkan kita. Kalau dibelah, katakan dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah, kita boleh berpisah, tapi takkan berpisah dari dalam hati. Tentu bersama kami TVRI Sumatera Utara, kami tinggalkan layar kaca ini
untuk kita tetap bersama. Jangan rubah channel. Ini musik pengiring berikutnya.